Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Listrik Kusuka. Baiklah, pada video kali ini saya akan menjelaskan sintak atau coding tentang looping. Looping ini pengulangan. Saya akan membahas hanya satu jenis looping, yaitu for loop atau looping yang menggunakan sintak for. Jadi banyak ya, ada beberapa sih tentang looping itu, ada pakai while, do while. Tapi di sini saya menggunakan for karena fungsinya tidak jauh beda. Oke, langsung saja kita buka dev C++. Lalu kita buat library-nya, include studio.h. Lanjut int main kurung buka kurung tutup kurung kurawal return 0 titik koma. Nah, jadi kita langsung saja ya mendeklarasikan variabel. Kita deklarasikan satu buah variabel umpamanya int i. Nah, looping itu, for loop itu cara penulisannya kita tinggal tulis for i sama dengan 0 misalkan. Titik koma, terus i kurang dari 10 titik koma dan i plus plus kurung kurawal buka kurung kurawal tutup. Nah, jadi setelah dideklarasikan bahwa i itu sebagai variabel integer dalam for, kita harus menentukan di paling kiri sebelum titik koma, kita menentukan i itu nilai awalnya berapa. Jadi nilai awal i itu bisa kita masukkan di sini ataupun kita bisa masukkan di luar. Jadi sama saja, mau ditulis di sini i sama dengan 0 misalkan, di sininya dihapus hanya i, itu sama saja. Selanjutnya di samping di tengahnya itu adalah batasan looping. Jadi program ini akan mengulang yang ada di dalam kurung kurawal, di antara kurung kurawal buka sampai kurung kurawal tutup. Ini akan diulang terus sampai keadaan ini yang tengah, statement yang tengah itu tidak terpenuhi atau bernilai salah. Jadi kalau ini i-nya itu sudah lebih besar dari 10 atau 10, maka dia loopingnya akan berhenti, pengulangan yang di dalam sini akan berhenti. I plus plus itu menandakan setiap kali dia looping nilainya akan bertambah. Contoh, ini kan i-nya 0. Misalkan kita tulis di sini perintahnya printf. Biar kita bisa lihat di konsol, printf, jangan lupa ujung titik koma. Terus kita tulis ini adalah looping ke, nah, ingat pakai apa? Integer %d terus koma i. Nah, jadi %d-nya ini punyanya si i. Ketika i-nya 0, maka %d-nya ini 0. Terus ketika sudah 0, dia i plus plus. I plus plus itu increment atau penambahan 1. Jadi 0 tambah 1 itu 1. Maka di sini %d-nya jadi 1. Terus dia muter lagi ke sini, terus i plus plus di ujung, di bawah ini i plus plus, i-nya jadi 2. Maka ini adalah looping kedua, i-nya berubah jadi 2. Kita langsung jajal saja ya, run and compile. Kita belum kasih satu enter, kita kasih satu enter. Nah, lihat di sini, ini adalah looping ke 0 ketika i awalnya kita masukkan nilainya itu 0. Maka di loopingnya looping ke 0. Ini looping ke 1, increment bertambah, dia bertambah 1. Pas looping keduanya nilainya 1, nilai i-nya 1. Nah, looping ketiga nilai i-nya 2. Looping keempat nilai i-nya 3 dan seterusnya sampai ke 9. Setelah looping ke 9, i-nya kan bertambah 1 nih di bawah sini nih. Di statement ini di line ke-6 nanti i-nya bertambah 1 jadi 10. Nanti dicek di tengah ini
Apakah 10 itu kurang dari 10? Salah. Kalau salah, maka dia tidak akan mengeksekusi yang di antara buka kurung sampai tutup kurung ini. Jadi loopingnya itu selesai. Misalkan kalau kita pengen loopingnya pusing dari 0, pengen dari 1, kita tinggal masukkan i-nya 1. Kita run compile, maka i awalnya adalah looping ke 1 sampai 9. Terus gimana caranya kalau kita ingin loopingnya sampai 10? Itu ada dua cara. Cara pertama, kita lihat ya. Ini kan batas loopingnya terulang berapa kali itu adanya di sini. Kita lihat, kalau ininya 10, dia ngulangnya 9 kali, dari 1 sampai 9. Kalau pengen dari 1 sampai 10, berarti ininya kita ubah 11. Kalau 11, harusnya dia loopingnya sampai 10. Nah, lihat, sampai 10. Ini cara pertama. Cara kedua, kalau loopingnya ingin 10, kita bisa tuliskan ini 10. Tapi di sininya itu pakai sama dengan, kurang dari sama dengan. Ini cara kedua, loopingnya supaya keluar angka 10. Nah, lihat, hasilnya sama saja ya. Mau pakai sama dengan atau nilai sama dengannya dihapus, nilai ininya ditambah 1 jadi 11. Itu sama saja. Nah, looping for ini biasanya itu dikombinasi dengan if, operator perbanding, dan operator logika. Jadi itu biasanya saling berhubungan satu sama lain. Baiklah, kita coba ya, saya kasih contoh dengan for loop-nya ini. Kita gunakan if. Nah, berarti ini dia. Jadi for loop-nya di dalam if. Kita kasih komen di sini for loop dalam if, Oke. Nah, biar enak, angkanya kita ambil dari konsol, maka kita akan menggunakan perintah scanf. Tulis dulu printf kutip 2, masukkan bilangan bulat. Oke. Lalu bawahnya scanf. Ingat, ini variabelnya kita bikin dua ya. Variabel i itu untuk looping. Nah, variabel x itu untuk masukkan bilangan. Kita bikin dua saja. Sebenarnya dibikin satu tidak masalah, cuman biar enak dilihatnya kita bikin dua. Scanf. Ingat, integer itu berdampingan dengan %d. Kalau float itu %f dan x. Nah, berarti bilangan bulat yang dari konsol itu akan disimpan di alamat X ya, seperti video sebelumnya di printf dan scanf. Masukkan bilangan bulat. Nah, terus kita taruh di sini if. For-nya di dalam if, berarti kita masukkan if dulu. Kita pakai program yang sebelumnya ya, yang tentang logika. Operator logika x, jika x-nya itu kurang dari 10, kita pakai operator dan, gerbang logika dan, x-nya itu lebih besar dari 0, maka kita akan eksekusi perintah di dalamnya itu loop. Kita keluarkan dulu ya printf biar kelihatan apakah betul atau tidak nilainya di antara 0 dan 10. Printf Anda memasukkan bilangan antara 0 sampai 10. Oke, jangan lupa 1 enter. Jadi kalau printf tapi di bawahnya scanf itu nggak perlu 1 enter ya, dia akan 1 enter otomatis kalau ada scanf. Tapi kalau tidak ada harus pakai garis miring n kalau ingin 1 enternya. Terus kita munculkan angkanya itu berapa. H
Anda memasukkan angka persen D, angkanya punya siapa? Punya si X, karena yang akan kita ketik di konsol akan disimpan di dalam alamat X, maka angkanya adalah angka punyanya si X. Selanjutnya kita tulis printf ketiga, biar enak dilihatnya. Looping Anda akan dimulai dari persen D, X. Oh ya, jangan lupa 1 enter. Jadi looping Anda akan dimulai kalau X-nya 5, dimulai dari 5. Oh, persen D 5 misalkan sampai 10. Wah, kita bikin 10 misalkan. Dan lupa ujungnya titik koma. Kita masuk ke for loop. Kita pakai i ya. For i itu sama dengan nilai i-nya itu berapa? Nilai i awal itu kan dia looping pertama kalinya. Nah, di sini di printf yang ke line 13 dapat kita lihat looping Anda akan dimulai dari persen D. Persen D-nya ini punya siapa? Punya si X. Maka nilai i-nya ini harus sama dengan X. Nah, maaf ya, ada gangguan suara. Lalu titik koma, batas pengulangannya i-nya, batas pengulangannya 10 kali, berarti pakai sama dengan 10. Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Lalu i plus plus. Jangan lupa kurung buka, kurung tutup berawal, enter. Kita tulis printf. Ingat ya, fungsi printf menampilkan sesuatu ke layar. Ini adalah looping ke persen D. Loopingnya punya siapa ini? Yang diulang itu punyanya siapa? Punyanya si I. Berarti persen D, I. Oke, paham ya? Jadi si I ini mulai awalnya itu nilainya dari mana? Dari nilai yang kita ketikkan ke layar yang akan disimpan di X. Misalkan kita simpan 5, berarti nilai I-nya itu 5. Maka dimulai 5, loopingnya 6, 7, 8, 9, 10. Sesuai dengan I++, itu increment. Oke. Nah, ini contohnya langsung kita run and compile saja ya. Kita lihat. Saya lupa. Ini kasih 1 enter. Oke, kita coba masukkan bilangan bulat. Contoh kita masukkan 7. Kita enter. Anda memasukkan bilangan antara 0 dan 7. Berarti 7 itu betul ya. 7 itu kurang dari 10 dan 7 itu lebih dari 0. Jadi nilai X-nya 7 nya disimpan di alamat X, lalu dibandingkan di operator pembanding. Betul enggak? 7 itu kurang dari 10, betul. Terus betul yang B-nya, input B-nya betul enggak? 7 itu lebih dari 0, betul. Karena dua-duanya betul di gerbang AND, maka statementnya menjadi betul dan yang akan eksekusi adalah dari kurung bukanya punya if. Nah, lihat ya, kalau kita klik di kurung bukanya punya if, dia otomatis kurung tutupnya ada di line 18 tuh secara otomatis warna merah. Nah, kalau punyanya for, nah dia pindah ke line 17. Kalau punyanya if, line 18. Maka akan dieksekusi printf yang pertama. Anda memasukkan bilangan antara 0 sampai 10. Terus di printf kedua Anda memasukkan angka 7. Karena nilai X-nya 7 yang diambil dari konsol disimpan di scanf. Nilainya 7. Lalu printf ketiga, looping Anda akan dimulai dari persen D-nya punya si X sampai 10.
looping Anda akan dimulai dari 7 sampai 10. Kita lihat, ini looping ke-7, ke-8, ke-9, dan ke-10. Pas ya. Jadi X-nya itu dari persen D tadi berapa? 7. Maka nilai I-nya adalah 7. Maka dia akan mulai melooping dari 7, I-nya bertambah, increment ke 8, terus waktu ke 10, terus dia looping lagi sekali, dari ke 10 dia looping lagi sekali, masuk ke sini nanti dicek. Jadi setiap ngelooping dicek ke sini ya, ditambah 1 dicek. Jadi selesai eksekusi line 16 ditambah 1 nilai I-nya, terus dicek di sini. Terus looping lagi ditambah 1 nilai I-nya, dicek di sini. Waktu I-nya 11, oh ternyata ini sudah tidak memenuhi. I-nya bukan kurang sama dengan 10 lagi, tapi I-nya lebih dari 10 karena I-nya 11. Ini looping ke 11. Karena sudah tidak memenuhi lagi, maka ini tidak akan dieksekusi. Yang dari kurung buka sampai kurung tutup tidak akan dieksekusi. Oke, paham ya? Ini adalah contoh for loop dalam if. Jadi di dalam if ada for. Jadi kalau bisa kalian itu bikin program yang rapih. Kita lihat nih, dari if itu ke bawah ada titik putus-putus. Nah, titik putus-putus ini menandakan bahwa yang di dalam titik putus-putus ini punyanya si if. Kalau for, dia titik putus-putusnya dikit. Berarti yang ini punyanya si for. Dari kurung kurawal buka sama kurung kurawal tutupnya. Oke, paham ya? Nah, sekarang kita kasih contoh kedua. Contoh kedua, kita gantian. If dalam loop for. Jadi ada if dalam for. Nah, saya akan kasih contoh. Printf nilai dari printf nilai dari I adalah persen D, koma I. Nah, persen D-nya ini punya si I. Kita lihat, kita tampilkan nilai I terakhirnya itu berapa. Oke, lalu kita masuk ke for, ke looping. Ini kebalikannya, if-nya ada di dalam for. Misalkan di sini kita tulis I saja ya. I-nya tidak perlu kita masukkan nilainya berapa, dia tidak akan error. Karena nilai I-nya ke-save di akhir, ini nilai I itu sudah punya nilainya sendiri, makanya ini tidak akan error. Titik koma, kita kasih batasan. I umpamakan lebih besar dari 0, lalu H titik koma I min min. Nah, I min min ini namanya decrement. Kalau I plus plus itu namanya increment, penambahan. Jadi kalau I-nya 0 atau I-nya 5 awalnya ditambah looping ke satunya jadi 6, terus tambah 7, ditambah 8, ditambah 1 semua. Kalau I min min itu dikurang. Misal I pertamanya 10. Kalau pakai I min min di looping kedua, di pengulangan kedua, I-nya 9. Terus berkurang 8, 7 sampai nilai ini, statement ini bernilai salah. Contohnya I-nya 0. 0 itu lebih besar dari 0 nggak? Salah. Berarti kalau salah, looping for ini tidak akan digunakan kembali. Kita tulis printf. Sama aja ya. Kita pakai ininya deh. Nah, copy paste titik koma. Nah. Lalu ini kan looping, kita kasih if di dalam. If jika nilai I, nah, kita pakai operator sama dengan 2. Nilai I itu nilainya sama dengan 5. Jika nilai I-nya itu di 5,
Jika nilai i-nya itu di 5, maka kita tulis printf, perintah printf, nilai i adalah 5 umpamanya. Atau boleh kita ganti nilai i adalah %d, i. Oke, seharusnya ketika dia dari 10, misalkan i terakhir, kan program kan dari atas ke bawah nih. Udah dari bawah sini nilai i-nya di line 21 ternyata 10. Maka di looping ini dari 10 berkurang, ketika di 5 ini akan di printf. Jangan lupa kasih 1 enter. Ini pun kasih 1 enter. Kita akan coba. Kita jalankan. Oh, error ya. Di sini lupa titik koma. Oke, kita jalankan kembali. Masukkan bilangan bulat. Saya masukkan contohnya 3. Kita enter. Nah, kita lihat memasukkan bilangan bulat. Masukkan bilangan bulat 3. Anda memasukkan bilangan antara 0 sampai 10. Berarti betul ya. Kan dari atas ke bawah ngebacanya, masukkan bilangan bulat. 3 itu kurang dari 10 betul, input A. 3 itu lebih dari 0 betul. Maka yang ada di dalam kurung buka sampai kurung tutupnya punya si if, itu akan dieksekusi. Kurung tutupnya punya si if, kita tinggal klik di kurung bukanya, merahnya otomatis ke kurung tutupnya. Berarti akan di print, Anda memasukkan bilangan antara 0 sampai 10, lalu Anda memasukkan angka 3, betul ya, Anda memasukkan angka X-nya dari scanf disimpan 3, maka %d ini nilainya adalah 3, punyanya si X. Lalu looping Anda akan dimulai dari 3 sampai 10. Nah, yang ini dieksekusi line 13. Looping Anda akan dimulai dari %d sampai 10. %d-nya punya si X, X-nya 3, maka %d ini akan diganti oleh angka 3. Lanjut ke looping di line 15. I-nya itu sama dengan X, seperti yang sudah saya jelaskan ya. Lalu kita masuk ke line 21. Lihat, nilai dari I adalah %d, I. Jadi %d ini punyanya si I. Nah, nilai terakhir di I, si I ini ada di line 21 setelah looping ke 10-nya. Looping ke 10, lihat. Nilai I adalah 11. Kenapa 11? Karena dia kan nambah dulu 1 nih di sini nih. Kan increment nambah 1, 9. Dia looping lagi, ini adalah looping ke 10. Nah, setelah 10 ditambah 1 lagi, baru dicek di sini. Apakah kan dari 10 nambah 1 jadi 11? Apakah 11 itu kurang dari sama dengan 10? Salah. Berarti nilai I terakhir itu adalah 11. Karena statement yang ini itu salah kalau nilai I-nya sudah mencapai 11. Maka nilai I-nya itu 11. Masuk ke for. Masuk ke for, ini adalah looping ke 11. Nah, karena I-nya 11, maka looping pertama adalah 11. Terus dicek sama dia di if. Kan dari atas ke bawah nih. Pertama I-nya 11. Dicek di statement ini. 11 itu lebih dari 0 nggak? Betul. Oke, karena 11 lebih dari 0, maka dieksekusi dari kurung buka sampai kurung tutup punyanya for. Tinggal diklik kurung tutupnya, kurung bukanya, kurung tutupnya berwarna merah. Lalu dieksekusi perintah ini karena nilainya 11 itu lebih dari 0, betul, 1 nilainya. Dieksekusi, terus dicek di if. Apakah, tadi kan I-nya 11, apakah 11 itu sama dengan 5? Salah, karena salah, ini tidak akan dieksekusi. Punyanya if tidak akan dieksekusi. Dia akan lompat lagi ke atas. Dia akan dikurangi dulu 1. Nah, tadi kan 11, dikurangi 1 jadi 10. Terus dicek di sini. Nah, di decrement ini ya, decrement itu di bawah di sini nanti nih. Sebelum tutup kurung itu dikurangi 1 dulu nilainya. Dicek,
apakah 10 lebih dari 0? Betul. Maka ini akan diperintahkan looping ke 10. Terus dicek lagi di if. Apakah 10 itu sama dengan 5? Salah. Maka ini tidak akan eksekusi. Dikurangi lagi jadi 9. Dicek lagi di sini. Apakah 9 itu lebih dari 0? Betul. Maka akan dieksekusi lagi dari di sini. Terus sampai dia loopingnya di looping ke-6 ya. Kan ini dia nilainya nurun dari 11 sampai 1. Di looping ke-6 dicek apakah 6 itu sama dengan 5. Tidak. Maka ini tidak akan dieksekusi. Ini di looping ke-6. Setelah ini dikurangi 1 jadi ke-5. Maka di sini akan perintahkan ini looping ke presende punyanya si I-nya itu 5, yang tadinya 6. Sebelum tutup kurung ini dikurang 1 nih jadi 5. Maka diperintahkan di print dengan nilai I-nya 5. Setelah itu masuk ke if. Apakah 5 itu sama dengan 5? Oh betul, 5 itu sama dengan 5. Maka yang dikurung ini akan dieksekusi. Nilai I adalah persende, I-nya berapa? 5. Setelah itu sebelum tutup kurung ini dikurangi lagi 1, jadi 4. Nah ini dieksekusi. Lalu pindah ke if line 26. Ditanya lagi, apakah 4 itu sama dengan 5? Tidak, maka ini tidak akan eksekusi. Maka muncullah ini dari looping ke-11 sampai ke-5. Setelah ke-5, if-nya terpenuhi, maka yang printf di dalam if yang nilai I adalah 5 yang ini akan dieksekusi ketika nilai I-nya itu sudah ke-5. Setelah berubah lagi di ke-4, dia tidak akan dieksekusi. Oke, mudah-mudahan kalian paham ya tentang looping dan juga if. Ini penting. Ini salah satu sintak yang paling penting dalam pemrograman, baik itu di mikroprosesor ataupun mikrocontroller yang kompleks. Biasanya ini dipakai untuk keadaan tertentu, biasanya dipakai ya. Jangan lupa ya, ini increment minus ini ini decrement minus ini increment, plus 1 dia nambahnya. Kalau kalau decrement dia min 1 nilai I-nya terus berkurang sampai syarat ini, statement ini tidak terpenuhi. Oke, cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.